Kami dari Profit diizinkan untuk menyampaikan teori tentang tingkah laku konsumen atau utilities. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu anggotanya. Dari sebelumnya perkenalkan nama saya Jabal Siap. Saya Ibu Sari. Saya Farah. Dan saya Louis. Sebelum masuk ke materinya, kami akan angkat tangan kanan ke atas. Angkat tangan kiri ke atas. Seksual. Oke, mohon perhatiannya. Kami akan mulai presentasinya. Teori tingkah laku konsumen. Teori nilai guna utility dalam ekonomi mengacu pada kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang. Ada dua jenis utility, yaitu nilai guna outsourced adalah total kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Yang kedua, nilai guna marginal adalah peningkatan atau penurunan kepuasan dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Hipotesis utama teori nilai guna. Hipotesis utama dari teori nilai guna atau hukum nilai guna marginal menyatakan bahwa kepuasan tambahan utility marginal yang diperoleh dari mengonsumsi barang akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya konsumsi. Akhirnya, tambahan utility bisa menjadi negatif, artinya mengonsumsi tambahan justru mengurangi total kepuasan. Contohnya, sebagai contoh, seseorang yang minum air setelah puasa awalnya mendapatkan kepuasan tinggi dari segelas air. Namun setelah beberapa gelas, kepuasan dari setiap gelas tambahan berkurang. Pada gelas ke-6, kepuasan bisa menjadi negatif, di mana total kepuasan lebih rendah dibandingkan saat hanya minum di gelas. Jika seseorang makan 9, 10 atau 11 buah mangga, total kepuasan yang diperoleh lebih rendah dibandingkan saat makan 8 buah. Contoh ini juga menunjukkan bahwa makan 5 buah mangga memberikan kepuasan lebih besar daripada 11 buah mangga. Karena pada titik tertentu konsumsi berlebihan mengurangi kepuasan. Nilai guna total dalam ekonomi. Di tabel ini menunjukkan total utilitas dan utilitas marginal yang mengonsumsi mangga dengan jumlah berbeda. Mendemonstrasikan bahwa utilitas marginal menurun seiring dengan peningkatan konsumsi. Hingga mangga ke-8, utilitas marginal positif dan total utilitas terus meningkat. Namun setelah mangga ke-8, utilitas marginal menjadi negatif, artinya kepuasan mencapai puncak pada nilai tersebut. Nilai guna total dalam grafik. Dua grafik ditampilkan, kurva nilai utilitas total dan kurva utilitas marginal. Grafik I, sumbu vertikal menunjukkan total utilitas nilai guna keseluruhan, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah mangga yang dikonsumsi. Kurva utilitas total akan meningkat seiring dengan konsumsi. Artinya semakin banyak mangga yang dikonsumsi, semakin besar total kepuasannya. Grafik kedua menampilkan kurva utilitas marginal
tambahan barang harus memberikan utilitas marginal yang sama. Contohnya, misalnya seorang mengonsumsi barang makanan dan pakaian yang masing-masing harga level 5. Jika suatu unit makanan memberikan utilitas marginal sebesar 5 dan satu unit pakaian memberikan utilitas marginal sebesar 50, maka membeli 10 unit makanan memberikan utilitas total 50 kali 5. Membeli 1 unit pakaian memberikan utilitas total 50. Untuk mencapai keseimbangan, rasio utilitas marginal terhadap harga dari kedua barang harus sama. Dengan kata lain, utilitas per rupiah yang dibelanjakan untuk setiap barang harus sama. 1. Nilai guna maksimum tercapai jika rasio utilitas marginal terhadap harga dari semua barang yang dikonsumsi adalah sama. Seseorang memaksimalkan nilai guna setiap tambahan utilitas per rupiah yang dibelanjakan sama barang. Dengan demikian, optimalisasi terjadi ketika rasio utilitas marginal terhadap harga dari setiap barang setara. Menjawab nilai guna dan teori permintaan. Permintaan untuk sarana konsumen unit manfaat dari kualitas yang disebut kualitas Sugian ke 2005. Teori nilai guna dijelaskan mengapa permintaan unit pada di atas tekanan bawah, menunjukkan bahwa semakin rendah harga barang semakin tinggi permintaan. Ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan permintaan jika harga barang berubah: efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian: perubahan harga suatu barang mempengaruhi nilai guna marginal per rupiah dari barang tersebut. Ketika harga naik, nilai guna marginal per rupiah menjadi lebih rendah. Misalnya, jika harga barang A naik, maka nilai guna marginal per rupiah yaitu barang A PA akan menurun, sementara itu nilai guna marginal barang-barang lainnya tidak berubah, sehingga rasio MU barang B per PB tetap sama. Akibatnya, setelah harga barang A naik, nilai guna marginal barang A menjadi lebih kecil dibandingkan dengan barang B. Ada efek penggantian. Ketika harga barang A naik, konsumen akan mengurangi pembelian barang A dan beralih ke barang B untuk memaksimalkan kepuasan. Sebaliknya, jika harga barang A turun, permintaan akan meningkat karena nilai guna marginal per rupiah barang A menjadi lebih tinggi dibandingkan barang lain yang harganya tetap. Intinya, kenaikan harga mengurangi permintaan, sedangkan penurunan harga meningkatkan permintaan. Pendapatan tetap dan harga naik, pendapatan real berkurang sehingga daya beli konsumen menurun. Sebaliknya, penurunan harga suatu barang meningkatkan pendapatan real, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang. Perubahan harga mempengaruhi pendapatan yang dikenal sebagai efek pendapatan dan memperkuat efek yang gantian, sehingga membentuk kurva permintaan yang menurun dari kiri kanan ke bawah. Menunjukkan kurva permintaan. Mereka para konsumen hanya membeli 2 jenis barang, yaitu makanan. Andaikanlah yang menggunakan 10 unit makanan konsumen itu dan mencapai menunjukkan kurva permintaan. Dalam contoh ini akan diperhatikan perubahan kualitas permintaan makanan, berapa kuantitas pakaian yang dibeli, dan harga pakaian tidak perlu diketahui. Menunjukkan kurva permintaan pada kuantitas dan harga makanan yang baru ini, keseimbangan konsumen akan dicapai kembali. Seharusnya menunjukkan bahwa harga makanan naik menjadi 5.000 dan harga pakaian tidak mengalami perubahan pada yang hidupnya. Menunjukkan kurva permintaan. Ketidakseimbangan ini membuat pengguna mengurangi jumlah makanan yang mereka beli. Misalnya, seorang pelanggan membeli mencapai keseimbangan jika dia membeli 5 unit makanan. Dari model di atas cenderung disimpulkan bahwa permintaan pelanggan terhadap makanan sehubungan dengan permintaan dan ini gambar menunjukkan kurva permintaan pembeli terhadap makanan. Titik A menggambarkan keadaan yang dinyatakan pada I, titik B mengabarkan keadaan pada titik I, dan titik C mengabarkan keadaan yang dinyatakan pada I.
Garis yang menghubungkan ABC adalah berupa permintaan pembeli untuk makanan. Ia menurun dari kiri ke kanan dan sifat ini sebagai dengan apa yang dinyatakan dalam permintaan. Parades nilai ini sangat penting dan mudah diperoleh sehingga harganya murah, sedangkan berlian sulit didapat dan mahal. Kalau seluruh konsumen, nilai guna membantu memahami konsep kelebihan pembeli, yaitu selisih antara kepuasan yang diperoleh dari konsumen, barang dan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan kelebihan pembeli terjadi ketidakpuasan melebihi cicilan yang dibayar. Contoh dalam angka nilai utilitas marginal adalah manfaat tambahan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang tambahan yang cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah konsumsi. Pada titik tertentu, nilai utilitas marginal barang yang dikonsumsi akan setara dengan biaya yang dikeluarkan. Tabelnya bisa dilihat langsung aja, lihat. Gambar dong. Deteksi dari deteksi antara harga yang tersedia dibayarkan dengan pasar. Misalnya untuk mangga ketiga, ia tersedia membayar 3.300, sementara harga pasar 100, sehingga rupiahnya 100. Untuk menang mangga adalah 3.000 yang disampaikan di kolom 4. Grafik surplus konsumen. Surplus konsumen juga dapat digambarkan secara grafis. Pada gambar grafik I menunjukkan surplus konsumen melalui grafik sederhana di mana surplus menunjukkan surplus konsumen melalui grafik sederhana di mana sumbu vertikal menggambarkan harga dan sumbu horizontal menggambarkan jumlah barang yang dikonsumsi. Area yang dibentuk oleh segitiga APB mewakili surplus konsumen. Grafik surplus konsumen. Grafik ini menggambarkan surplus konsumen berdasarkan kurva permintaan, di mana garis DD adalah kurva permintaan dan harga pasar mangga adalah 700. Surplus konsumen untuk setiap unit yang dibeli adalah selisih antara harga yang bersedia dibayar dan harga pasar. Sebagai contoh, pada garis MM, surplus konsumen untuk mangga ketika adalah 1.300 sampai 700. Total surplus konsumen diperoleh dari penjumlahan surplus konsumen dari unit pertama hingga ke 6. Sekian dari tim Profit, semoga bermanfaat. Amin.